Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan untuk meneguhkan iman kita mengikut Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, terkhusus dalam menyambut jubileum 50 tahun pekabaran Injil HKBP di pulau ini. Dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita bisa memahami firman Tuhan ini jauh lebih mudah ketimbang firman Tuhan ini disuarakan kepada umat Israel dahulu kala. Mungkin dulu di antara mereka ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Atau siapakah yang disebut Roh Tuhan Allah ada padaku? Tetapi sekali lagi kita bersyukur karena kita memahami firman Tuhan ini jauh lebih mudah karena Kristus Yesus sendiri menyatakan dan menyampaikan kepada generasi umat percaya pertama dan kepada kita hari ini. Sebagaimana dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat 21. Kristus sendiri menyampaikan, membaca firman Tuhan dari Yesaya ini. Tetapi sesudah dibaca, Yesus berkata dalam Lukas pasal 4 ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dalam artian Yesus mewartakan bahwa apa yang sudah disuarakan pada zaman Yesaya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, dan selanjutnya, itu ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita lebih bersyukur lagi karena ini tidak saja diwartakan, diberitakan oleh Tuhan Yesus, tetapi hal yang sama terlihat jelas bahwa Yesus mewujudkannya, menyatakannya melalui karya-karya besar yang Yesus lakukan pada zaman dahulu, dan kita percaya Tuhan melakukannya juga pada zaman kita ini. Kita mengetahui dari Injil bahwa Yesus memberitakan keselamatan, dan di dalam Kristus itu sendirilah keselamatan itu bukan dalam diri orang lain, bukan seseorang yang akan dinantikan, tetapi Kristus itu sendirilah sebagai juru selamat, dan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan adalah keselamatan yang utuh, keselamatan yang holistik, keselamatan yang menyeluruh, menyangkut tubuh, jiwa, dan kehidupan yang kekal. Kalau Tuhan Yesus dahulu memberikan makan orang-orang yang lapar, ini menunjukkan bahwa keselamatan itu menyangkut keselamatan tubuh. Yesus menunjukkan kepeduliannya bahwa dia menyelamatkan tubuh, peduli pada kebutuhan jasmani. Kalau Kristus pada zaman dahulu kala mengusir setan,
Itu artinya bahwa Tuhan sendiri peduli terhadap jiwa manusia. Jika Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni dosa generasi pertama, termasuk dosa-dosa kita, itu artinya bahwa Yesus mau menyatakan bahwa keselamatan itu menyangkut seperti yang tadi, utuh, menyeluruh, holistik, memberi kehidupan keselamatan tubuh, jiwa, dan pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Kristus itu sendiri memberikan bukan hanya kehidupan di dunia ini, melainkan juga kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikuti perkembangan pelayanan pemberitaan Injil di seluruh dunia, ini jugalah yang dihidupi oleh para misionaris yang diutus oleh Tuhan untuk mewartakan keselamatan yang holistik, keselamatan yang menyeluruh, utuh, tubuh, jiwa, roh, dan keselamatan pada akhir zaman. Itu yang dihidupi Nomensen dulu ketika diutus oleh Tuhan ke Tanah Batak dan para misionaris 160 tahun yang lalu. Ketika Injil diwartakan, para misionaris memberitakan keselamatan, tetapi mereka juga seiring dengan apa yang Tuhan kerjakan, mereka melakukan pelayanan kesehatan. Mereka melakukan pelayanan untuk meningkatkan pendidikan. Itu juga yang Tuhan kerjakan melalui para misionaris yang bekerja di pulau ini 50 tahun yang lalu. Ada banyak nama yang mungkin terlupakan, tetapi di hadapan Tuhan itu jelas. Mungkin tidak tercatat di dalam sejarah, tetapi itu sangat nyata di hadapan Tuhan. Ada satu orang yang pernah masuk tahun 1969 di pulau ini, seorang perawat dari rumah sakit HKBP Balige yang namanya Aston Tumanggor. Tadi pagi saya baru berkomunikasi dengan beliau yang sudah bermukim di Jerman. Ketika itu Aston Tumanggor seorang perawat yang datang ke pulau ini. Dia tinggal di rumah Bapak Cat bin Malas. Satu tes percobaan waktu itu, apakah orang yang datang ini orang baik atau orang jahat. Pertama-tama dia harus tidur di emper rumah Bapak Cat bin Malas. Kalau seseorang itu masih hidup pagi-pagi, berarti dia orang baik. Tapi kalau sakit atau kalau mati, dia berarti orang yang jahat. Bapak Aston Tumanggor yang tidur di emper rumah ini pagi-pagi, walaupun tidak tidur sepanjang malam karena nyamuk, tetapi dia hidup. Dan Bapak Cak bin Malas berkesimpulan bahwa Aston Tumanggor adalah orang baik, sehingga dia 1 tahun lebih melayani kesehatan di pulau ini. Dan dia sudah memulai mengajar bernyanyi, berkumpul sambil mengajar. Walaupun belum ada yang dibaptis waktu itu, tetapi Tuhan sudah berkarya melalui Aston Tumanggor di pulau ini. Kita dengar bersama keharuman nama Bapak Abi Siahan dan Inang Borupurba di pulau ini. Satu putri beliau juga saya hubungi tadi pagi dan berkesimpulan. Dia mengatakan begini, bagi Bapak, Mama, Rupat ini adalah pelayanan utama mereka. Dan anak-anak Rupat semua sudah seperti anak mereka sendiri. Jadi hubungan kami pun sudah seperti abang dan kakak di dalam Kristus. Ini pengakuan putri Bapak Abi Siahan yang sekarang masih hidup. Dan kemarin ketika kami singgah di rumah Amang Situmeyang dan Inang Borumanurung, berkisah bagaimana sejak 1976 beliau hadir di pulau ini untuk melakukan sesuatu sebagai bagian dari misi Tuhan di pulau ini. Oleh karena itu, dengan nama-nama yang lain yang pernah Tuhan pakai 50 tahun yang lalu di pulau ini, pastilah dengan kerendahan hati dan penuh pengucapan syukur
kita mensyukuri kepada Tuhan karena buah pelayanan mereka yang memberikan hidupnya untuk mewartakan Injil di pulau ini. Buahnya bisa kita rasakan seperti yang ada sekarang. Kalau Bapak Abe Siahan dulu di sini, Aston Tumanggor, Amang Situmeang, Boru Manurung di sini, dulu mau masuk ke pulau ini, naik tongkang yang terancam mungkin tenggelam. Opuye Porus dan rombongan sudah hadir di sini dengan naik roro yang super mewah. Kalau dulu Abe Siahan, Aston Tumanggor, Amang Situmeang, Boru Manurung dan yang lain berjalan di sini dengan begitu banyak kesulitan, Opuye Porus Sekjen dan rombongan datang tahun ini sudah naik Fortuner dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan holistik, menyatu, bahwa Tuhan peduli pada kesejahteraan tubuh, peningkatan intelektualitas, dan juga jaminan kehidupan kita pada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seperti ini buah pelayanan 50 tahun yang lalu, bagaimana ketika generasi yang akan datang, persisnya 2072, ketika di pulau ini akan dilaksanakan jubileum 100 tahun. Apakah yang akan dikatakan generasi berikut terhadap kehidupan kita, kesaksian kita, kehidupan kita bergereja, dan pelayanan misi Tuhan yang kita emban? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada perayaan kita ini, kita sungguh-sungguh mengimani, mensyukuri, dan menyambut sukacita yang Tuhan anugerahkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyambut, berkomitmen dalam dua hal. Yang pertama, dalam peristiwa jubileum 50 tahun ini, kabar baik diwartakan dulu kepada umat Israel. Kabar baik diwartakan 50 tahun yang lalu kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan di pulau ini. Marilah saudaraku, dari kedalaman hati kita sungguh-sungguh mengucap syukur karena Tuhan mengambil prakarsa untuk menebus saudara-saudara yang kita kasihi di pulau ini. Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang melakukan karya-karya besar melalui orang-orang pilihannya, baik mereka yang sudah mendahului kita, baik yang masih ada di tengah-tengah kita. Kita mengucap syukur karena dari segi kehidupan jasmani, kehidupan saudara-saudara diberkati Tuhan di pulau ini. Dari segi pendidikan, kita sudah merasakan bagaimana Tuhan berkarya. Yang kita kasihi Pak Peri di sini sebagai buah pelayanan Injil bisa berhasil menekuni studi sampai sarjana, dan juga yang tidak bisa kita sebut yang sudah menekuni studi selama ini dan masih akan hadir generasi-generasi ke depan yang tangguh dari segi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kita mengucap syukur karena hidup kita lebih baik karena Injil itu sendiri. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam suasana sukacita, perayaan dan pengucapan syukur jubileum 50 tahun ini, biarlah kita semua membaharui komitmen kita di hadapan Tuhan untuk sungguh-sungguh tetap setia kepada Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah memelihara tubuh, roh, jiwa, dan termasuk keselamatan kita pada akhir zaman. Supaya kehidupan kita yang sudah ditebus, karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita berpegang teguh pada janji iman kita kepada Tuhan, untuk tetap memberikan, mempersembahkan yang terbaik, komitmen kita kepada Tuhan. Saya mendengar dari seorang Amang Sintua ini, dengan 50 tahun usia kekristenan HKBP di sini, sudah ada yang masuk
di pulau ini yang Bapak Sintua sebutkan Krishna. Setelah saya tanya apa Krishna, beliau berkata inilah Kristen Natal. Jadi hanya pada waktu Natal dia datang ke gereja. Sesudah Natal dia menyelam di dasar laut untuk muncul kembali. Gereja di sini kita lihat dari bangku-bangku yang tersedia 90 kepala keluarga. Kalau kali 4 saja satu keluarga, itu artinya 90 kakak kali 4 sudah 360 orang. Seharusnya gereja kita ini tidak muat untuk duduk. Tapi bangku-bangku masih ada yang kosong, itu berarti memang ada yang seperti disampaikan oleh Bapak Sintua Ahud itu. Ada Krishna. Biarlah pada jubileum ini, bukan hanya bicara di gereja yang ada di sini sekarang, tetapi seluruh gereja-gereja Tuhan di pulau ini dan seluruh HKBP di dunia ini, ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, kita diselamatkan utuh, holistik, biarlah kita berkomitmen untuk tetap setia karena kita dikasihi oleh Tuhan. Tetapi secara khusus, dan ini bagian yang paling akhir, karena di sini ada anak-anak kita yang masih kecil dan remaja pemuda. Biarlah anak-anak kami terus bertumbuh dalam pengasihan Tuhan. Tetap merawat iman dan kesetiaan saudara-saudara kepada Tuhan. Karena masa depan kekristenan, masa depan gereja di pulau ini dan di dunia ini ada di tangan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu perkenankanlah saya mengajak anak-anak kami, anak-anak dan generasi muda di sini untuk berkomitmen pada hari ini dalam peristiwa sukacita hari ini untuk mewujudkan komitmen, dan saya mengajak anak-anak kami untuk mengikuti apa yang saya katakan. Aku percaya Tuhan mengasihiku. Ya, anak muda biasanya lebih berenergi, lebih semangat ya. Ulangi dulu. Sekali lagi. Aku percaya Tuhan mengasihiku. Ya. Karena itu aku berkomitmen. Mewujudkan 3 tinggi 1 rendah. Tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi perbuatan baik, rendah hati. Saudaraku, anak-anak kami yang kami kasihi sepenuh hati, percayalah pada tuntunan Tuhan. Kalau ini komitmen saudara-saudara, dan ini saudara hidupi terus-menerus, itulah jaminan sukses secara Kristiani, saudara-saudara, anak-anak kami di masa depan. Kebahagiaanmu terletak pada komitmenmu, kesetiaanmu untuk mewujudkan tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi perbuatan baik, dan selalu rendah hati. Mengapa iman nomor 1 di atas? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya punya makna ketika pertama dan terutama kita lihat keterhubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah saudara-saudara tetap bersemangat dengan hati yang berkobar-kobar untuk tetap setia, terhubung dengan Tuhan melalui doa-doamu, melalui pembacaan, mendengarkan perenungan firman Tuhan, ibadah yang dilakukan di gereja. Dan hanya dengan iman menjadi nomor 1. Dengan tinggi iman, saudara-saudara, tinggi yang kedua pun akan lebih mudah saudara-saudara miliki, yaitu tinggi ilmu pengetahuan. Kita membutuhkan ilmu pengetahuan supaya hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa hidup menjadi bagian dari jalan keluar permasalahan, bukan menambah masalah yang sudah ada. Ilmu pengetahuan Tuhan anugerahkan, dan ilmu pengetahuan kita butuhkan. Dan tinggi yang ketiga, tinggi dalam perbuatan baik, supaya hidup saudara-saudara nampak
di dunia nyata ini berbeda dengan pola dunia. Saudara-saudara tidak ikut larut dengan pola dunia, tetapi hidup keberimanan saudara-saudara terpancar melalui kehidupan yang menjadi berkat, membawa kebaikan bagi orang lain. Dan itu juga yang mendorong kehidupan kita untuk selalu rendah hati. Dan saudara-saudara, Bapak, Ibu, orang tua, anak-anak kita yang kita cintai ini, kiranya di sukacita jubileum kita hari ini dan besok puncaknya, kita satu komitmen, satu tekad untuk betul-betul sungguh mewariskan iman kita kepada Kristus, kepada generasi ini. Karena kalau dulu 50 tahun yang lalu remaja pemuda hadir di sini mewartakan firman Tuhan, remaja pemuda kita ini bisa dipakai oleh Tuhan jauh lebih dahsyat untuk mewartakan kerajaannya sampai pada hari-hari yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita, penyelamat kita, tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, jangan kita tinggalkan Tuhan kita. Biarlah kita tetap setia kepadanya. Dialah sumber hidup kita di dunia nyata ini dan jaminan kehidupan kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas karya-Mu yang besar, mengirim hamba-hamba-Mu, para misionaris ke pulau ini 50 tahun yang lalu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena buah pelayanan mereka kami saksikan saat ini dengan berdirinya gereja-Mu di pulau ini. Dan anak-anak Tuhan di sini lebih sejahtera dibandingkan dengan masa lalu. Tuhan, kami berdoa kepada para misionaris yang masih hidup dan kepada keturunan mereka yang sudah mendahului kami. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menuntun, memberkati, menyertai mereka hari demi hari. Dan Engkau juga boleh memakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami semua yang hadir di sini dan saudara-saudara kami warga HKBP di pulau ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.